Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Ayu Putri Amanda, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 19. Di sini saya akan menampilkan monolog yang berjudul Si Kelingking. Hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Tetapi, mereka tidak pernah putus asa untuk selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak, walaupun hanya sebesar kelingking. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan. Tidak berapa lama kemudian, sang istri mengandung. Beberapa bulan kemudian, alangkah terkejutnya mereka melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Dengan begitu, mereka memberikan nama bayi itu dengan sebutan Si Kelingking. Si Kelingking ini mempunyai kebiasaan yang aneh. Walaupun badannya sangat kecil, tetapi si kelingking mampu menghabiskan makanan yang banyak. Orang tuanya pun kerepotan. Mereka miskin, untuk makan sehari-hari saja susah. Ditambah lagi dengan kerakusan si kelingking. Kesabaran mereka pun hilang. Akhirnya mereka berniat ingin membuang si kelingking jauh-jauh dari mereka. Pada suatu hari, sang ayah mengajak si kelingking pergi ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon yang diarahkan kepada anaknya, si kelingking. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya mati, sang ayah segera kembali ke rumahnya. Mendengar cerita dari suaminya, sang istri pun menjadi lega. Tetapi mereka lupa bahwa membunuh seorang anak adalah perbuatan yang tercela. Bang, mulai hari ini hidup kita akan menjadi lebih tenang, kata sang istri kepada suaminya. Baru saja kata-kata itu terlontar dari mulut istrinya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah. Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini? Suara keras terdengar dari luar rumah. Bang, bukankah anak itu sudah mati? Tanya istrinya heran. Ayo kita keluar melihatnya, seru suaminya penasaran. Saat mereka sampai di luar rumah, alangkah terkejutnya mereka melihat si kelingking memikul pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu, si kelingking pun berlari ke dalam rumah untuk mencari makanan karena ia sangat kelaparan. Ia pun menghabiskan sebakul nasi, sementara ayah dan ibunya duduk terbengong-bengong melihat anaknya. Tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Singkat cerita, meskipun sudah berapa kali disingkirkan, si kelingking tetap kembali, sehingga mereka kehabisan akal untuk menyingkirkan si kelingking lagi. Ketika mereka melihat si kelingking begitu lahapnya makan, dan seolah tak pernah tahu niat jahat orang tuanya, akhirnya mereka pun sadar si kelingking adalah darah dagingnya sendiri. Sudah seharusnya ia jaga dengan baik. Sejak saat itu mereka mulai menerima si kelingking dengan apa adanya. Ternyata keberadaan si kelingking sangat berguna bagi mereka. Dengan tenaganya yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Pada akhirnya kehidupan mereka menjadi lebih baik, dan kehadiran si kelingking menjadi sumber tambahan penghasilan bagi keluarganya.